Salam Mancakrida bermakna. Master Outbound akan cerita suatu pengalaman menarik tentang perancangan game dalam sebuah outbound yang menurut saya agak konyol. Jadi di sebuah kampus ada seorang teman yang bergabung dalam kepanitiaan untuk outbound penerimaan mahasiswa baru. Teman saya ini bergabung dengan beberapa kakak tingkat yang dalam memilih game outbound lebih mementingkan kehebohan daripada makna atau maksud dan tujuannya. Teman saya ini sudah protes, cuma mungkin karena dia dianggap masih junior, maka protesnya tidak terlalu dihiraukan. Ya. Singkat cerita, terpilihlah beberapa game. Salah satunya adalah game gunting batu kertas. Ya. Ini saya pegang, ada gunting, ini ada batu, dan ini ada kertas. Ya. Baik, prinsip permainan gunting batu kertas adalah dua kelompok itu saling berhadapan dan setiap kelompok silahkan memilih mau memilih apakah dia gunting, batu, atau kertas ya. Tentu sudah familiar dengan game ini ya. Oke, kemudian beberapa hari kemudian mereka rapat lagi. Kali ini menentukan bagaimana kelompok peserta itu akan bergerak dalam pos-pos. Setelah melalui diskusi yang alot, akhirnya terbentuklah 8 pos. Dan dalam satu pos itu akan diisi oleh 5 kelompok. Karena total dalam zona itu ada 40 kelompok. Namun masalah terjadi beberapa hari kemudian ketika mereka mengajak teman-teman lain untuk latihan. Anda tahu masalahnya? Ya, masalahnya di pos yang memainkan game gunting batu kertas, pertanyaan yang kemudian menggelitik adalah ketika ada 5 kelompok bermain di situ, bagaimana gunting batu kertas ini dimainkan secara efektif? Kawan saya memberi ilustrasi, Kak, ini kan 2 kelompok bermain, satunya ngapain? Baru kakak kelas itu berpikir, ya suruh nunggu, hanya itu saja. Cuma dimaksud suruh nunggu itu seperti apa, tidak jelas. Oke, ketika saya dikasih cerita tentang itu, saya berpikir ya susah juga, pilihannya mengganti game atau sedikit merubah metodenya. Kemudian rekan saya bertanya, emang ada opsi apalah supaya tidak terlihat konyol? Maka saya memberikan opsi begini, coba usulkan ke panitia, di situ kan ada 5 kelompok ya. Coba 5 kelompok ini dipecah lagi, masing-masing menjadi 2 tim. Jadi dalam pos gunting batu kertas itu seolah-olah ada 10 kelompok, padahal dia hanya berasal dari 5 kelompok ya. Nah, karena sudah ada 10 kelompok, maka bisa dipertandingkan 5 lawan 5. Nah, itu yang saya usulkan ya. Tapi saya tidak tahu apakah usulan itu diterima karena kejadiannya belum terjadi. Tetapi yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, bagaimana kita memilih sebuah permainan atau game, mestinya jangan hanya asal seru, jangan hanya asal heboh ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menentukan etape atau pergerakan kelompok-kelompok dalam outbound, mestinya juga harus sinkron dengan jenis gamenya. Contoh tadi gamblang ya, permainan gunting batu kertas ini hanya bisa dimainkan secara berpasangan. Maka ketika jumlah kelompoknya ganjil, akan terjadi kesulitan. Itu contoh gampangnya. Dan mari kita belajar bersama dari satu contoh yang menurut saya agak konyol ini. Bagaimana kita merancang outbound secara taktis. Untuk itulah buku Outbound Merdeka ini saya tulis ya. Dengan isinya adalah 7 prinsip atau 7 elemen yang harus kita pikirkan secara berkesinambungan supaya outbound kita menjadi taktis. Selamat merancang outbound secara taktis. Salam Mancakrida bermakna.